Halo semuanya, namaku Sari, umurku 25 tahun. Kemarin, ibuku membanting pintu tepat di depanku saat aku memohon untuk menumpang tidur di sofa rumah mereka cuma untuk 1 malam. Apartemenku benar-benar terendam banjir total. Aku berdiri di sana, masih memakai seragam kerja, memeluk bantal, dan dia menatapku seolah-olah aku ini orang asing atau gelandangan yang sedang mengemis uang receh. Kami bukan hotel, katanya. Cari saja rumah singgah. Kalian menonton dari mana hari ini? Tulis lokasi kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa tekan tombol like serta subscribe kalau kalian pernah merasa tidak dihargai oleh keluarga sendiri. Kalian harus menyimak cerita ini sampai habis untuk tahu apa yang terjadi selanjutnya. Lucunya, kejadian itu bahkan tidak mengejutkan bagiku. Begini, aku sudah menjadi pengasuh, pembantu, dan asisten pribadi gratisan bagi keluarga Prasetyo sejak aku berumur 8 tahun. Saat itulah orang tuaku memutuskan bahwa memiliki 3 anak itu terlalu melelahkan, jadi mereka memutuskan agar anak sulung saja yang mengerjakan semuanya. Sementara anak-anak lain seusiaku sedang asik bermain boneka atau menonton kartun, aku sudah sibuk mengganti popok adik laki-lakiku, Bimo, dan memastikan adik perempuanku, Dian, berangkat latihan tari tepat waktu. Ibu bekerja paruh waktu di sebuah klinik gigi. Bapak bekerja di proyek konstruksi, dan tampaknya solusi pengasuhan anak versi mereka adalah mempromosikan anak kelas 3 SD mereka menjadi karyawan tetap. Aku punya jadwal tertempel di pintu kulkas. Senin sampai Jumat, bangunkan Dian dan Bimo, buat sarapan, siapkan bekal makan siang, antar mereka ke pangkalan jemputan. Pulang sekolah, jemput mereka, bantu kerjakan PR, mulai menyiapkan makan malam, cuci setrika baju, bersihkan kamar mereka. Akhir pekan adalah waktu untuk pembersihan besar-besaran, belanja bulanan bareng ibu, dan tugas-tugas acak lainnya yang dia pikirkan. Bagian terbaiknya, aku dibayar dengan janji manis dan manipulasi. Kalau minggu ini kerjamu bagus, mungkin kita akan beli set melukis buat hadiah lebaran. Bocoran saja, aku tidak pernah mendapatkan set melukis itu. Hari raya datang dengan hadiah praktis seperti baju yang memang sudah aku butuhkan, ditambah ceramah agar aku bersyukur dengan apa yang ada. Sementara itu, Dian dapat kursus menari, Bimo dapat perlengkapan futsal baru, dan aku dapat lebih banyak tugas. Kalau aku mengeluh, ibu akan memasang wajah terluka dan mengingatkanku betapa besarnya tekanan yang dialami keluarga, bahwa aku adalah penolong kecil yang hebat, bahwa adik-adikku sangat membutuhkanku. Pendekatan Bapak lebih langsung. Kamu tinggal di sini gratis, jadi kamu harus berkontribusi. Begitulah cara kerja keluarga. Jangan pedulikan fakta bahwa Dian dan Bimo juga tinggal di sana gratis, tanpa berkontribusi apapun selain membuat berantakan dan bertingkah. Di masa SMP, aku praktis menjalankan rumah tangga sementara orang tuaku bekerja dan adik-adikku menikmati masa kecil mereka. Aku tahu nama setiap guru, setiap tenggat waktu surat izin, setiap jadwal imunisasi. Aku tahu sereal merek apa yang mau dimakan Bimo dan baju tidur mana yang tidak mau dipakai Dian. Namun, yang tidak aku tahu adalah bahwa semua ini tidak normal. Bahwa keluarga lain sebenarnya menyewa pengasuh atau berbagi tanggung jawab antar orang dewasa. Bahwa anak-anak seharusnya memiliki masa kecil, bukan deskripsi pekerjaan. Bagian terburuknya bahkan bukan pekerjaannya, tapi melihat orang tuaku mencurahkan perhatian, uang, dan kesempatan kepada Dian dan Bimo, sementara aku diperlakukan seperti tenaga kerja yang harus bersyukur karena diberi tumpangan tidur dan makan. Ketika aku akhirnya sadar bahwa kuliah bisa menjadi rute pelarianku, aku mulai mencari informasi beasiswa secara sembunyi-sembunyi. Karena demi Tuhan, meminta uang kuliah kepada orang tuaku sama saja dengan meminta mereka membiayai liburanku ke Mars. Itu adalah rasa pertamaku bertaruh pada diriku sendiri ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Manipulasi mereka semakin canggih seiring aku bertambah dewasa. Ibu sudah sangat ahli dalam hal ini, dia akan mulai dengan rasa bersalah. Sari, ibu tidak tahu bagaimana jadinya tanpa kamu. Kamu jauh lebih bertanggung jawab daripada anak seusiamu. Lalu datanglah sogokan. Kalau kamu bisa urus makan malam selama seminggu ini, mungkin kita bisa bicara soal membelikanmu ponsel untuk ulang tahunmu. Kata kuncinya, mungkin. Ulang tahunku yang ke
15 datang dan pergi tanpa ponsel. Rupanya, aku dianggap belum cukup bertanggung jawab. Sementara itu, Dian mendapatkan iPhone pertamanya di umur 13 tahun karena dia membutuhkannya untuk keadaan darurat. Keadaan daruratnya adalah semua temannya sudah punya ponsel itu. Sistem hukumannya juga sama halusnya. Menolak mencuci baju, tidak boleh nonton TV sampai selesai. Mempertanyakan kenapa cuma aku yang membersihkan kamar mandi? Tidak boleh main ke rumah teman akhir pekan ini. Menunjukkan kekecewaan karena melewatkan acara sekolah gara-gara harus menjaga adik. Wah, itu omongan egois yang mengecewakan seluruh keluarga. Aku menjadi ahli dalam membaca suasana hati ibu. Senyum tipis berarti dia sedang bersiap meminta sesuatu yang besar. Desahan berat berarti dia sedang menyiapkan senjata rasa bersalahnya. Antusiasme palsu berarti dia akan menjanjikan sesuatu yang tidak berniat dia tepati. Bapak lebih terang-terangan dalam eksploitasinya. Dia akan pulang kerja, melihat kekacauan yang dibuat adik-adikku, dan hanya menatapku dengan penuh harap, tidak butuh kata-kata. Aku tahu tugas-tugasku. Kadang aku mencoba menguji batas untuk melihat apakah ada yang berubah. Bu, Dian sudah cukup besar untuk menyiapkan bekalnya sendiri sekarang. Responnya selalu sama. Aduh, nak, kamu kan tahu dia itu anaknya agak pelupa di pagi hari. Kamu jauh lebih pintar memastikan dia tidak ketinggalan apapun. Terjemahannya, kenapa harus memperbaiki yang tidak rusak? Kenapa harus mengajari Dian tanggung jawab kalau ada Sari yang bisa mengurusnya? Yang paling licik adalah bagaimana mereka meyakinkanku bahwa ini adalah bentuk cinta. Kami bergantung padamu karena kamu spesial, Sari. Kamu dewasa, mampu, dan bisa diandalkan. Mereka membuat parentifikasi ini terdengar seperti pujian, seolah-olah mereka menghormati kemampuan unggulku alih-alih mencuri masa kecilku. Tapi, jauh di lubuk hatiku, aku tahu yang sebenarnya. Saat aku menonton sinetron atau film tentang keluarga, orang tuanya tidak melimpahkan tugas pengasuhan kepada anak sulung mereka. Saat aku mendengar teman-temanku bercerita tentang rencana akhir pekan yang tidak melibatkan manajemen rumah tangga, aku merasakan sesuatu yang saat itu belum bisa kunamakan. Mungkin dendam, atau mungkin duka atas masa kecil yang tidak pernah aku miliki. Masa SMA adalah saat aku mulai merencanakan pelarian dengan sungguh-sungguh. Aku meneliti setiap beasiswa yang tersedia, menghafal persyaratan nilai, dan memacu prestasi akademik seolah-olah hidupku bergantung padanya. Karena memang begitulah kenyataannya. Guru BK-ku, Ibu Endang, adalah orang dewasa pertama yang menyarankan bahwa aku berhak mendapatkan sesuatu untuk diriku sendiri. Sudah coba daftar universitas di luar kota, Sari? Nilai dan skor ujianmu bisa membuka banyak pintu, katanya saat bimbingan karier. Luar kota? Ide itu tidak pernah terpikirkan olehku. Di keluargaku, kamu kuliah di universitas lokal atau universitas terbuka, itu pun kalau kuliah. Kamu tetap tinggal dekat rumah, berkontribusi pada keluarga, dan tentu saja tidak meninggalkan tanggung jawab demi sesuatu yang egois seperti pertumbuhan pribadi. Tapi saat duduk di ruang Ibu Endang sambil melihat brosur kampus dari Jakarta atau Bandung, aku merasakan sesuatu yang berbahaya bergejolak. Harapan. Ketika aku menyebutkan soal peluang beasiswa saat makan malam, garpu ibu berhenti di tengah jalan menuju mulutnya. Kuliah, terus siapa yang bantu urus Dian dan Bimo? Mereka masih kecil, itulah dia. Kekhawatiran yang sebenarnya. Bukan masa depanku, bukan pendidikanku, bukan impianku, tapi siapa yang akan menggantikan tenaga gratisanku. Malam itu, aku membuat janji pada diriku sendiri. Aku akan pergi, meski itu berarti harus mengecewakan setiap orang di rumah ini. Apakah kalian pernah harus memilih antara ekspektasi keluarga dan kelangsungan hidup kalian sendiri? Tulis di komentar kalau kalian pernah mengalaminya. Kelas 12 adalah saat aku benar-benar serius dengan strategi keluar. Sementara Dian sibuk memikirkan baju apa yang mau dipakai ke pesta sekolah, dan Bimo sibuk dengan koleksi kartu permainannya, aku praktis tinggal di perpustakaan sekolah, meneliti segala hal mulai dari tenggat waktu aplikasi hingga pilihan bantuan dana. Surat penolakan pertama datang. Lalu yang kedua dan ketiga. Dengan setiap surat kami menyesal mengabarkan,
aku merasa masa depanku mulai redup. Ibu akan berjalan melewatiku di meja makan saat aku sedang stres menyortir surat-surat dari kampus dengan ekspresi mengejek kecil tanpa mengatakan apapun. Tapi diamnya itu bicara banyak, sudah kubilang, kuliah jauh-jauh itu cuma mimpi konyol. Lalu pada satu Selasa sore yang hujan, segalanya berubah. Surat dari Universitas Indonesia lebih tebal dari yang lain, tanganku benar-benar gemetar saat membukanya. Beasiswa akademik penuh, termasuk biaya asrama. 4 tahun ditanggung sepenuhnya. Aku duduk di motor di parkiran sekolah dan menangis selama 20 menit. Bukan air mata sedih. Air mata lega. Air mata kebebasan. Jenis air mata yang muncul saat kamu sadar bahwa kamu tidak terjebak selamanya. Saat aku memberitahu orang tuaku malam itu, suhu di ruangan itu seolah turun drastis. Jakarta, kata Bapak. Seolah-olah aku baru saja mengumumkan akan bergabung dengan aliran sesat. Apa salahnya di sini saja? Beasiswanya menanggung semuanya, Pak. Jelasku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Asrama, makan, biaya kuliah, semuanya gratis. Ibu meletakkan gelas kopinya dengan hentakan yang keras. Terus bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan Dian dan Bimo? Kamu tidak bisa begitu saja menelantarkan keluargamu, Sari, itu dia. Kata yang sudah membayangi kepalaku selama bertahun-tahun, menelantarkan. Seolah menginginkan pendidikan membuatku jadi pengkhianat. Mereka pasti bisa, kataku, yang rupanya adalah jawaban yang salah karena mata ibu langsung berkaca-kaca. Tega sekali kamu jadi anak egois, bisiknya. Setelah semua yang sudah kami lakukan aku ingin bertanya apa tepatnya yang sudah mereka lakukan untukku selain menyediakan standar minimum makanan dan tempat tinggal sambil membebaniku dengan tanggung jawab yang bukan milikku. Tapi aku masih 17 tahun, masih terprogram untuk merasa bersalah karena menginginkan sesuatu. Beberapa bulan berikutnya adalah neraka tersendiri. Ibu akan berkomentar menyindir tentang betapa kewalahannya dia. Bagaimana dia tidak tahu cara mengatur jadwal adik-adik tanpa aku. Bapak akan pulang ke rumah yang berantakan dan menatapku dengan pandangan kecewa yang panjang, seolah kepergianku yang akan datang membuat Dian dan Bimo lupa cara membereskan mainan mereka sendiri. Dian, yang saat itu sudah 15 tahun dan sangat mampu mengurus dirinya sendiri, tiba-tiba menjadi tidak berdaya. Aku tidak tahu cara pakai mesin cuci, rengeknya padahal dia sudah melihatku melakukannya ratusan kali. Bimo, di umur 13 tahun, mengalami amnesia mendadak soal tugas dasar seperti merapikan tempat tidur atau mengingat PR. Luar biasa betapa cepatnya anak-anak lupa keterampilan hidup ketika mereka tahu ada orang lain yang akan membereskannya. Rasa bersalah itu menyesakkan. Mereka adalah adik-adikku, aku sayang mereka. Tapi aku mulai paham bahwa cinta tidak berarti mengorbankan seluruh masa depanku demi kenyamanan mereka. Ibu Endang menjadi penyelamatku selama bulan-bulan terakhir itu. Sari, katanya setelah aku curhat soal keraguanku untuk pergi. Tugasmu bukan untuk membesarkan anak-anak orang tuamu. Tugasmu adalah menjadi orang yang memang seharusnya kamu capai. Bulan Agustus tidak bisa datang cukup cepat. Malam sebelum aku berangkat ke Jakarta, Ibu mencoba manipulasi terakhirnya. Dia duduk di tepi tempat tidurku saat aku sedang mengepak barang, air mata mengalir di wajahnya. Ibu tidak menyangka anak kecil ibu bisa jadi sedingin ini, katanya. Bukan begini cara ibu membesarkanmu. Sebenarnya, justru begitulah cara dia membesarkanku. Dia membesarkanku menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan mampu menangani apapun. Dia hanya tidak menyangka aku akan menggunakan keterampilan itu untuk menyelamatkan diriku sendiri. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak menghiburnya. Aku tidak minta maaf, aku tidak berjanji untuk berubah pikiran. Aku akan telepon kalau sudah sampai asrama, kataku, dan lanjut mengepak barang. Dunia kampus di Jakarta rasanya seperti mendarat di planet lain. Teman sekamarku, Ratna, adalah gadis ceria dari Bandung yang tanggung jawab terbesarnya di rumah hanyalah memberi makan ikan mas koki. Dia tidak percaya aku tahu cara mencuci baju, memasak makanan sungguhan, dan menjaga jadwal tanpa perlu memasang 17 alarm di ponsel. Tunggu, kamu sudah mengurus adik-adikmu sejak umur 8 tahun? Tanyanya di minggu pertama kami,
sambil melihatku menyusun buku teks berdasarkan warna dan tenggat waktu. Itu gila. Ibuku saja baru boleh membiarkanku menjaga keponakan saat aku umur 16. Itu adalah pertama kalinya seseorang menyebut masa kecilku apa adanya. Gila. Aku menceburkan diri ke kehidupan kampus dengan intensitas seseorang yang sedang menebus waktu yang hilang. Aku bergabung dengan kelompok belajar, ikut acara kampus, dan menemukan bagaimana rasanya memiliki waktu luang yang tidak dijadwalkan berdasarkan kebutuhan orang lain. Aku begadang, bukan karena Bimo mimpi buruk, tapi karena aku sedang membaca buku untuk kesenangan sendiri. Konsep yang revolusioner. Telepon penuh rasa bersalah dari rumah segera dimulai. Ibu akan menelepon setiap beberapa minggu, suaranya diatur sedemikian rupa untuk mencapai dampak emosional maksimal. Nilai Dian turun, lapornya, dia susah mengatur waktu tanpa ada kamu yang membantunya. Bimo terus bertanya kapan kamu pulang. Dia kangen kakak sulungnya. Rumah rasanya beda tanpa kamu, sepi dan sedih. Aku akan menutup telepon dengan perasaan tidak enak selama sekitar 1 jam, lalu ingat bahwa Dian adalah siswi SMA dan Bimo sudah kelas 2 SMP. Mereka sangat mampu mengurus hidup mereka sendiri, kalau ada yang mau menuntut mereka untuk melakukannya. Beasiswaku tidak menanggung uang jajan tambahan, jadi aku mencari pekerjaan sampingan sebagai pelayan di rumah makan milik Ibu Wang, sebuah tempat lokal yang menyajikan makanan rumahan bagi mahasiswa yang rindu kampung halaman. Ibu Wang adalah wanita kecil berusia 60-an yang menjalankan tempat itu seperti diktator yang baik hati dan entah bagaimana tahu pelanggan mana yang butuh perhatian ekstra dan mana yang ingin dibiarkan sendiri. Kamu bekerja seperti orang yang sedang lari dari sesuatu, katanya padaku setelah bulan pertama, sambil melihatku dengan efisien menyeimbangkan 4 piring sekaligus. Dia tidak salah. Aku sedang lari dari kehidupan di mana aku terjebak, menuju sesuatu yang sepenuhnya milikku sendiri. Bagian tersulit adalah hari raya. Sementara Ratna pulang ke Bandung untuk berkumpul dengan keluarganya di mana dia menjadi anak bungsu yang disayangi, aku akan mendapatkan pesan suara yang makin putus asa dari ibu tentang betapa salahnya. Lebaran tanpa kehadiranku, betapa kecewanya semua orang, betapa mereka membutuhkanku di sana. Tapi aku tidak mampu membeli tiket pulang. Beasiswaku menanggung biaya pendidikan, tapi biaya tambahan seperti perjalanan mudik itu tanggung jawabku sendiri. Antara upah dari rumah makan dan biaya buku, aku sudah beruntung bisa makan mie instan dan sesekali minum kopi enak. Aku menghabiskan lebaran pertamaku dengan makan opor di kantin bareng mahasiswa lain yang tidak pulang, menghibur diri sendiri bahwa ini tidak apa-apa. Ini adalah kebebasan. Ini yang aku inginkan. Natal juga sama saja. Keluarga Ratna mengajakku ikut ke Bandung, tapi kebaikan mereka terasa terlalu menyesakkan. Sebagai gantinya, aku tetap di asrama bareng 2 mahasiswa internasional dan menonton Netflix sementara ponselku terus bergetar dengan pesan-pesan yang tidak sanggup aku jawab. Sari, kami buka kado tanpa kamu. Rasanya tidak benar. Bimo buatkan kartu untukmu. Dia terus tanya kapan kamu akan melihatnya. Kursi kosongmu saat makan malam menghancurkan hati ibu. Manipulasinya memang kelas dunia, aku akui itu. Ibu telah mengangkat taktik rasa bersalah menjadi sebuah karya seni, tapi sesuatu telah bergeser dalam diriku. Mungkin karena aku punya teman-teman sungguhan yang menganggap ekspektasi keluargaku itu aneh. Mungkin karena aku punya dosen yang mendorong ambisi akademikku. Mungkin hanya karena jarak. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku punya ruang untuk memikirkan apa yang aku inginkan, bukan apa yang orang lain butuhkan dariku. Dan yang aku inginkan adalah terus membangun hidup baru ini, meski itu berarti mengecewakan orang-orang yang tidak pernah mendukung impianku. Ngomong-ngomong, saat masuk semester genap, telepon penuh rasa bersalah itu makin jarang. Mungkin ibu sudah menerima kenyataan. Mungkin dia cuma lelah dengan penolakan sopan tapi tegas dariku untuk berhenti kuliah dan pulang. Apapun itu, aku sedang belajar sesuatu yang sangat berharga. Dunia tidak kiamat saat aku mengutamakan diriku sendiri. Malah, dunia jadi jauh lebih menarik. Tahun terakhir kuliah tiba lebih cepat dari yang aku duga. Antara menjaga IPK beasiswa dan bekerja shift ganda di tempat Ibu Wang saat akhir pekan yang sibuk, 4 tahun berlalu seperti kilat di antara buku teks, kopi,
dan kesadaran bertahap bahwa aku ternyata hebat dalam hal kemandirian ini. Jurusan manajemen logistik yang aku ambil terasa seperti takdir. Semua tahun yang aku habiskan untuk menyusun jadwal rumah tangga, mengelola logistik keluarga, dan menjaga hidup semua orang tetap berjalan lancar ternyata itu bukan cuma keterampilan bertahan hidup, itu adalah kualifikasi nyata. Ibu Wang telah menjadi semacam mentor bagiku. Suatu Selasa sore yang sepi di semester terakhirku, dia duduk di depanku di meja pojok sementara aku memperbarui data stok barang. "Kamu sebentar lagi lulus," katanya sambil mengaduk teh madunya. "Apa rencananya?" "Melamar posisi manajemen tingkat awal. Mulai di tempat yang punya potensi pertumbuhan." Aku sudah melatih jawaban ini untuk wawancara kerja, tapi mengatakannya langsung kepada seseorang yang benar-benar mengenalku terasa berbeda. "Di mana?" Itulah pertanyaan yang selama ini aku hindari. "Belum tahu. Mungkin di Jakarta, mungkin Tangerang." Yang tidak aku katakan adalah, pulang ke Surabaya rasanya seperti menyerah. Seperti mengakui bahwa semua pendidikan dan pertumbuhan ini cuma sementara, dan aku siap kembali ke peran lamaku. Tapi Ibu Wang menatap wajahku dengan kemampuan anehnya membaca pikiran orang. "Atau mungkin kamu takut pulang karena mereka berharap kamu masih orang yang sama dengan yang dulu pergi?" Tepat sekali. 4 tahun berlalu, dan aku masih merasa seperti hanya berjarak satu serangan rasa bersalah untuk kembali menjadi pengasuh keluarga. Lalu nasib campur tangan dalam bentuk bursa kerja di kampus. Situ, 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 wanan, situ, tutu. Aku bahkan tidak berencana danan perusahaan pemasaran. Sambil menunggunya, aku berjalan ke stan sebuah perusahaan logistik menengah bernama PT Logistik Maju Jaya. Perekrutnya, seorang wanita berpakaian rapi bernama Patricia, melihat resumenya selama sekitar 30 detik sebelum bertanya, "Kapan kamu bisa mulai?" "Ibu tidak mau mewawancarai saya dulu?" "Nak, siapapun yang bisa mempertahankan IPK 3,9 sambil bekerja 25 jam seminggu sudah membuktikan semua yang perlu saya tahu. Pertanyaannya adalah apakah kamu mau bekerja untuk perusahaan yang menghargai bakat?" Posisinya adalah koordinator operasional di cabang Tangerang. Tunjangan luar biasa, gaji kompetitif, dan ini poin utamanya, lokasinya di Tangerang. Cukup dekat untuk mengunjungi keluarga kalau aku mau, tapi cukup jauh untuk menjaga kemandirian yang sudah aku perjuangkan mati-matian. Tapi bagian terbaiknya, mereka ingin aku mulai segera setelah wisuda, tidak ada stres mencari kerja, tidak ada ketidakpastian berbulan-bulan, hanya transisi bersih dari mahasiswa menjadi orang dewasa profesional. Aku menelepon rumah malam itu dengan kabar baik, merasa sangat bersemangat untuk berbagi sesuatu yang positif. "Bagus sekali, Nak," kata ibu, dan aku bisa mendengar kebanggaan tulus di suaranya selama sekitar 3 detik sebelum masalah muncul. "Tangerang tidak terlalu jauh. Kamu mungkin bisa berkunjung setiap 2 minggu sekali. Mungkin bantu-bantu kalau kami benar-benar butuh." Itulah dia. Asumsi bahwa kesuksesanku sebenarnya adalah tentang ketersediaan waktuku untuk mereka. Bapak ikut bicara. "Bagus buat kamu, Nak. Sudah saatnya kamu mulai berkontribusi pada keuangan keluarga." Berkontribusi pada keuangan keluarga. Seolah tujuanku adalah menyalurkan uang kembali ke rumah tangga yang sudah aku tinggalkan. Seolah gelarku cuma batu loncatan untuk menjadi sistem pendukung yang lebih efektif bagi orang-orang yang tidak pernah mendukungku. Tapi alih-alih rasa bersalah yang dulu biasa muncul, aku merasakan sesuatu yang baru, kejelasan. "Sebenarnya," kataku, "aku berencana mencari tempat tinggal sendiri dan fokus membangun karier, tapi aku senang bisa cukup dekat untuk berkunjung kalau waktunya pas." Keheningan di seberang telepon terasa sangat mencekam. Saat aku lulus dengan predikat cum laude musim itu, keluargaku tidak datang. "Terlalu mahal," ibu menjelaskan. "Terlalu susah atur cuti kerja, terlalu rumit dengan jadwal adik-adik." Aku berjalan melintasi panggung sendirian, mengambil ijazah, dan tidak merasakan apapun selain rasa bangga. Ibu Wang ada di barisan penonton, bersorak cukup keras sampai membuat seluruh keluarga besar Ratna merasa malu. Kadang orang-orang yang menjadi keluarga aslimu, bukanlah orang-orang yang sedarah denganmu. 2 minggu kemudian,
Aku mengemas mobil Avanza tuaku dengan semua barang yang aku miliki dan berkendara ke arah timur menuju kehidupan baruku. Di spion, gedung-gedung kampus makin mengecil sampai hilang sepenuhnya. Yang tidak aku tahu adalah bahwa kembali ke dekat mereka akan mengajariku perbedaan antara membantu orang yang aku sayangi dan memanjakan orang yang tidak pernah belajar membantu diri mereka sendiri. Tangerang adalah segalanya yang aku harapkan. Cukup besar untuk membangun karier, cukup kecil untuk terasa bisa dikelola, dan jaraknya tepat dari rumah masa kecilku. Aku menemukan apartemen satu kamar yang layak di dekat kantor, mengisinya dengan kombinasi barang bekas dan perabotan IKEA, lalu memacu diri untuk belajar segala hal tentang manajemen logistik. PT Logistik Maju Jaya adalah tempat yang sempurna untuk belajar. Perusahaan menengah, tumbuh cepat dengan cukup banyak kekacauan untuk membuat keterampilan pemecahan masalahku berharga dan cukup struktur untuk mengajariku praktik profesional terbaik. Patricia benar soal menghargai bakat. Dalam 6 bulan, aku sudah memegang akun klien besar dan menikmati setiap detiknya. Aku sudah bekerja di sana sekitar 8 bulan ketika rasa penasaran akhirnya menang. Saat perjalanan dinas ke daerah dekat rumah orang tuaku, aku memutuskan mampir sebentar untuk melihat kabar mereka cuma kunjungan singkat, sekadar membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku sudah cukup dewasa untuk pulang tanpa jatuh kembali ke pola lama. Lingkungannya terlihat sama persis, tapi ada yang terasa beda saat ibu membukakan pintu. Dia tampak lebih kecil, lebih tua. Rumah di belakangnya lebih berantakan dari yang aku ingat, dan dia tampak sangat terkejut melihatku. "Sari, kenapa tidak telepon dulu? Ibu kan bisa bersih-bersih, masak sesuatu yang enak buat makan malam." Di dalam, perbedaannya sangat mencolok. Ruang tamu penuh dengan peralatan olahraga Bimo dan alat lukis Dian. Bak cuci piring penuh, dan ada tumpukan surat yang belum dibuka di meja dapur yang sepertinya sudah menumpuk berminggu-minggu. Di mana semua orang, tanyaku, secara otomatis mulai menumpuk piring kotor. "Bapak kerja, lembur." Hari Sabtu kan ada uang lembur. Bimo lagi latihan futsal. Dian di rumah temannya. Cuma ada ibu di sini hampir setiap hari. Dia tampak lelah dengan cara yang melampaui kelelahan fisik. Ini adalah keletihan mendalam dari seseorang yang sudah mengelola semuanya sendirian dan tidak menanganinya dengan baik. Selama 1 jam berikutnya, gambaran lengkapnya muncul. Bapak mengambil shift tambahan untuk menutupi celah keuangan. Ibu juga bekerja lebih banyak jam, tapi biaya pengasuhan dan asisten rumah tangga itu mahal. Jadi dia mencoba mengurus rumah dan memantau 2 remaja sambil tetap bekerja di klinik gigi. Rasanya lebih berat dari yang ibu duga, akunya. "Waktu kamu di sini, semuanya berjalan lancar. Ibu tidak pernah sadar seberapa banyak yang kamu kerjakan." Itulah dia, pengakuan yang ingin aku dengar selama bertahun-tahun. Tapi alih-alih merasa menang, aku merasa kasihan padanya. Dia tampak kewalahan dan tersesat, seperti seseorang yang selama ini bergantung pada sistem yang tidak dia pahami dan baru sekarang sadar betapa besarnya ketergantungan itu. Bimo masuk lewat pintu sekitar jam 4 sore, berkeringat dan bersemangat sehabis latihan. Di umur 16 tahun, dia tumbuh menjadi remaja jangkung dengan rahang keras seperti bapak dan kecenderungan ibu untuk tidak memperhatikan barang miliknya. "Mbak Sari." "Bu, kenapa tidak bilang kalau Mbak Sari datang?" Dia memelukku dengan antusiasme tulus, lalu langsung menceritakan statistik permainannya, drama pacarnya, dan rencananya untuk kelas 11. Tapi di balik kegembiraannya, aku bisa melihat tekanan itu. Tas sekolahnya penuh dengan kertas kusut dan tugas yang terlambat dikumpulkan. Seragam futsalnya perlu dicuci. Jadwalnya berantakan karena tidak ada yang memantaunya seperti yang dulu aku lakukan. Dian pulang 1 jam kemudian, sekarang 17 tahun, dan sangat cantik dengan cara alami remaja. Tapi dia mewarisi lebih dari sekadar tulang pipi ibu. Dia juga mewarisi ekspektasi bahwa orang lain yang akan mengurus detail hidupnya. "Oh, bagus. Mbak di sini," katanya, seolah kunjunganku adalah jadwal servis rutin. "Bisa bantu aku urus pendaftaran kuliah?" Deadline-nya membingungkan, dan ibu tidak terlalu paham persyaratannya. Kata otomatis. Tentu saja sudah di ujung lidahku sebelum aku menahannya.
Kebiasaan lama. Sebenarnya, Mbak cuma mampir sebentar hari ini, kataku. Tapi Mbak yakin Ibu bisa bantu kamu cek deadline-nya, dan guru BK di sekolah pasti bisa membantu. Wajah Dian berubah muram seolah aku baru saja menolak berbagi makanan dengan orang yang kelaparan. Malam itu saat makan malam, semua orang bersikap sopan yang canggung. Bapak bertanya soal pekerjaanku, memuji mobil baruku, dan menyebutkan betapa dewasanya aku sekarang. Tapi di balik basa-basi itu, ada kesadaran yang tidak nyaman bahwa dinamika keluarga telah bergeser, dan tidak ada yang tahu bagaimana cara menghadapinya. Saat aku pergi keesokan paginya, Ibu mengantarku ke mobil. "Kamu kelihatan sangat percaya diri sekarang," katanya. "Beda. Mandiri. Aku memang harus begitu." Dia tampak ingin bicara lebih banyak, tapi akhirnya cuma memelukku erat. "Jangan jadi orang asing ya, kami kangen kamu lebih dari yang kamu tahu." Berkendara pergi, aku merasakan campuran emosi yang rumit, bangga atas pencapaianku. Sedih melihat betapa mereka sedang berjuang, dan sesuatu yang tidak ingin aku periksa terlalu dalam, tanggung jawab. Bukan tanggung jawab paksaan seperti masa kecilku, tapi jenis tanggung jawab sukarela yang muncul karena aku punya kemampuan untuk membantu dan tahu bahwa mereka memang butuh. Itu adalah kesalahan pertamaku. Mengira bahwa memiliki kemampuan untuk membantu sama dengan memiliki kewajiban untuk menyelamatkan mereka. Itu dimulai dari hal kecil. Telepon dari Ibu 3 minggu setelah kunjunganku. Suaranya terdengar santai, tapi ada nada stres yang langsung aku kenali. "Nak, Ibu sebenarnya tidak mau merepotkan, tapi Ibu lagi agak bingung. Pajak mobil sudah jatuh tempo dan Dian butuh peralatan buat kelas seninya. Terus Bapak lagi harus istirahat dulu karena cedera punggungnya kambuh. Dia tidak langsung minta uang. Ibu terlalu pintar untuk itu. Sebaliknya, dia melukiskan gambaran kesulitan sementara dan percaya aku akan menawarkan solusinya sendiri, yang tentu saja aku lakukan. Aku membuatkan kartu kredit tambahan dengan dia sebagai pengguna resmi hanya untuk keadaan darurat, hanya sampai Bapak kembali bekerja penuh, hanya untuk membantu biaya tak terduga. Kamu benar-benar penyelamat, Sari. Ibu tidak tahu harus bagaimana tanpa kamu." Tagihan bulan pertama menunjukkan penggunaan 4 juta. Belanja bulanan, bensin, sepatu futsal Bimo, dan ya, peralatan seni Dian. Biaya yang masuk akal untuk keluarga yang sedang mengalami kesulitan sementara. Aku membayarnya tanpa berpikir 2 kali. Bulan kedua jadi 6 juta. Bulan ketiga menembus 8 juta. Masih bisa dibenarkan? Masih secara teknis biaya darurat, tapi polanya mulai jelas. Jaring pengamanku dengan cepat menjadi sumber keuangan utama mereka. Masalah asuransi muncul saat percakapan telepon santai di bulan November. Ibu menyebutkan harus menjadwalkan ulang beberapa janji dokter karena asuransi dari kantor Bapak sedang bermasalah dan ada jeda perlindungan. "Sudah berapa lama asuransi rumah tidak dibayar?" tanyaku dengan rasa mulas di perut yang sudah sangat kukenal. "Oh, baru beberapa bulan. Preminya naik dan kami niatnya mau cari yang lebih murah, tapi kamu tahu sendiri kan betapa sibuknya keadaan di sini. Beberapa bulan, cicilan mereka mewajibkan asuransi yang aktif terus. Kalau pihak bank tahu, konsekuensinya bisa serius, dan kalau terjadi sesuatu pada rumah saat asuransi tidak aktif." Aku menelepon perusahaan asuransi sore itu juga dan mengaktifkan kembali polis mereka lewat rekeningku. 12 juta di muka, 1,5 juta per bulan setelahnya. Perbaikan sementara lainnya yang kita semua tahu tidak akan sementara sama sekali. Kunjungan Bimo ke IGD di bulan Desember mengunci masalah asuransi kesehatan. Bahunya bergeser saat latihan basket, dan tentu saja itu terjadi saat asuransi mereka mati. Tagihannya lebih dari 30 juta. "Ibu tidak bisa memintamu membayar ini," kata Ibu. Tapi suaranya sudah terdengar kalah. "Kami akan cari cara bayar cicilan entah bagaimana." Padahal kami berdua tahu bahwa bayar cicilan dengan pendapatan Bapak yang berkurang berarti harus memilih antara biaya medis atau tagihan listrik. Jadi, aku menelepon perusahaan asuransiku dan menambahkan Bimo serta Dian ke dalam planku. Perlindungan darurat, kataku pada diri sendiri, cuma sampai mereka bisa mandiri lagi. Saat Natal tiba, aku menanggung tambahan biaya keluarga sekitar 5 juta per bulan dari kartu kredit.
asuransi rumah, asuransi kesehatan, dan keadaan darurat acak yang sepertinya terjadi dengan keteraturan yang mencurigakan. Tapi keadaan mulai stabil. Punggung Bapak membaik. Dia kembali bekerja penuh, dan Ibu tampak tidak terlalu stres saat telepon mingguan kami. Aku merasa berguna dengan cara yang belum pernah aku rasakan sejak meninggalkan rumah. Bukan kegunaan yang dipaksa dan penuh dendam seperti masa kecil dulu, tapi kepuasan hangat karena bisa membantu orang-orang yang aku sayangi di masa sulit. Aku adalah anak yang sukses, yang berhasil, yang mampu berbagi keberuntungan. Perangkap itu terpasang dengan sangat indah sampai aku bahkan tidak melihat jerujinya sampai semuanya terkunci. Penerimaan Dian di Universitas Negeri datang di bulan Maret bersama dengan paket bantuan yang menanggung biaya kuliah, tapi menyisakan biaya asrama, buku, dan biaya hidup yang tidak tertutup sekitar 150 juta per tahun yang tidak mungkin mampu dibayar keluarga. Dia pintar sekali, Sari. Nilai-nilainya bagus. Portofolio seninya luar biasa. Dia cuma butuh kesempatan. Suara ibu penuh kebanggaan seorang ibu dan keputusasaan yang nyaris tidak tertutup. Dan itulah momen di mana membantu di masa sulit berubah menjadi membiayai gaya hidup mereka selamanya. Karena kalau aku mampu membayar asuransi dan kartu kredit mereka, tentu saja aku mampu berinvestasi pada pendidikan adikku. Tentu saja aku tidak mau jadi alasan Dian melewatkan kesempatan kuliah. Jadi, aku melakukannya. Aku mengambil pinjaman pribadi atas nama pribadiku untuk menutup biaya kuliah Dian karena begitulah cara keluarga bekerja. Karena aku sayang mereka. Karena bilang tidak akan membuatku jadi anak egois yang lupa dari mana dia berasal. Yang belum aku pahami saat itu adalah setiap kali aku menyelesaikan masalah mereka, aku mencegah mereka belajar menyelesaikan masalah sendiri. Setiap bantuan finansial sebenarnya memupuk ketergantungan yang hanya akan makin kuat seiring waktu. Tapi aku tidak akan menyadari hal itu sampai malam di mana aku berdiri di depan pintu rumah mereka, basah kuyup dan tidak punya tempat tinggal, dan belajar seberapa besar arti pengorbananku bagi mereka. Tanggal 15 September adalah jenis hari yang dimulai dengan normal dan berakhir dengan seluruh perspektif hidupmu bergeser. Aku ingat itu dengan jelas karena aku merasa sangat bangga pada diriku sendiri pagi itu, setelah berhasil menutup kesepakatan klien besar yang berarti bonus signifikan dan kemungkinan promosi. Aku mengirim pesan di grup WhatsApp keluarga tentang keberhasilanku. Mendapatkan respon suportif yang biasa. Ibu bangga sekali padamu dari ibu. Emoji jempol dari Dian, diam 1000 bahasa dari Bimo yang memang sudah biasa. Dan aku menghadiahi diriku sendiri kopi mahal saat pulang kerja. Apartemenku baru berumur 4 tahun, terawat dengan baik. Lokasinya di bagian kota yang bagus. Aku memilihnya khusus karena keandalannya, manajemen gedung yang bagus, konstruksi yang kokoh jenis tempat di mana kegagalan pipa ledeng katastrofik seharusnya tidak terjadi. Tapi saat aku membelokkan mobil menuju gedung apartemenku jam 6.30 sore itu, aku bisa melihat air mengucur deras dari tangga darurat seperti air terjun kecil. Jantungku serasa copot bahkan sebelum otakku memproses apa yang aku lihat. Apartemen di atasku mengalami apa yang nantinya dijelaskan oleh petugas pemeliharaan sebagai kebocoran pipa induk yang dahsyat. Pipa utama pecah saat penghuninya sedang kerja, mengirimkan air deras menembus langit-langit, turun ke dinding, dan masuk ke setiap sudut apartemen satu kamarku. Sofaku mengapung, benar-benar mengapung. Rak bukuku yang tertata rapi roboh, mengirimkan novel-novel basah ke seluruh lantai seperti korban perang. Karpet di kamarku basah kuyup sampai ke dasarnya. Barang elektronik yang aku tabung berbulan-bulan untuk membelinya hancur total. Segalanya yang sudah aku bangun di ruang kecilku hancur. Pengelola gedung, seorang wanita baik bernama Ibu Rosa, menemuiku di lorong dengan dokumen asuransi dan simpati tulus. Saya minta maaf sekali, Sari. Perusahaan restorasi bilang setidaknya butuh 1 minggu, mungkin 2, sebelum unit ini bisa ditempati lagi. Apa kamu punya tempat menginap? Tentu saja, aku punya. Aku punya keluarga yang jaraknya cuma 20 menit. Orang-orang yang menyayangiku, yang pastinya ingin membantuku saat keadaan darurat. Orang-orang yang selama berbulan-bulan bergantung pada dukungan finansiaku dan pasti akan membalas budi saat aku membutuhkannya.
Aku mengambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan ke dalam mobil bareng sebuah bantal yang entah bagaimana tetap kering dan berkendara menuju rumah masa kecilku, merasa bersyukur punya jaring pengaman. Lampu teras menyala saat aku masuk ke halaman. Aku bisa melihat cahaya televisi yang akrab dari jendela ruang tamu. Rumah perlindungan, tempat di mana aku selalu diterima, terlepas dari betapa rumitnya hubungan kami. Ibu membukakan pintu dengan masih memakai daster. Dan untuk sesaat, wajahnya bersinar karena terkejut dan senang. Sari, sedang apa di sini? Kenapa tidak telepon? Lalu matanya beralih ke bantal di pelukanku. Tas menginap yang tersampir di bahuku, dan sesuatu bergeser di ekspresinya. Apartemenku kebanjiran, Bu, jelasku, hancur total. Aku cuma butuh tempat menginap beberapa hari sementara mereka memperbaiki kerusakannya. Aku tersenyum, mungkin tampak sedikit syok, tapi berusaha tetap positif. Cuma ketidaknyamanan sementara, kesempatan untuk kumpul keluarga. Mungkin kami akan begadang ngobrol seperti dulu saat aku masih kecil. Ekspresi ibu berubah dari terkejut menjadi tidak nyaman lalu menjadi sesuatu yang tidak bisa aku kenali. Dia menoleh ke belakang ke arah ruang tamu, lalu menatapku, lalu menatap bantal yang aku pegang. Aduh, nak, katanya, dan suaranya memiliki nada yang diatur sedemikian rupa seperti saat dia akan mengatakan sesuatu yang dia tahu tidak akan aku suka. Kami sebenarnya tidak bisa. Maksud ibu, ini kan bukan hotel, ya. Kami punya rutinitas sendiri, ruang kami sudah diatur sedemikian rupa. Aku berdiri di sana sesaat, belum sepenuhnya memproses apa yang dia katakan. Ini ibuku. Ini keluargaku. Aku sudah membayar tagihan mereka selama hampir setahun. Pasti dia tidak sedang benar-benar menolakku. Bu, ini cuma buat beberapa hari, mungkin seminggu. Asuransi akan tanggung biaya hotel nantinya, tapi sekarang, aku cuma butuh ada rumah singgah atau tempat kos harian, katanya. Dan kata-kata itu menggantung di udara seperti tamparan. Ada bantuan buat orang-orang di situasimu. Mungkin lebih baik pakai jalur yang benar daripada merepotkan keluarga. Merepotkan keluarga. Aku merepotkan keluarga karena meminta tumpangan tidur satu malam setelah bencana yang membuatku tidak punya tempat tinggal sementara. Keluarga yang selama ini aku biayai secara finansial khawatir aku merepotkan mereka. Baiklah, kataku, suaraku terdengar aneh bahkan di telingaku sendiri, jauh dan hampa. Tentu saja, tidak mau merepotkan. Dia sudah mulai menutup pintu, mungkin ingin segera kembali ke acara TV apapun yang tadi aku interupsi. Semoga semuanya lancar ya nak, kasih tahu kami perkembangan soal asuransinya, dan kemudian pintunya tertutup. Lampu teras masih menyala, dan aku berdiri sendirian di kegelapan dengan bantal dan tas menginapku, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Di belakangku, mobilku menunggu di halaman. Mobilku yang akan menjadi kamar tidurku selama 7 hari ke depan. Mobilku yang ternyata adalah perlindungan yang lebih bisa diandalkan daripada orang-orang yang selama berbulan-bulan aku selamatkan. Itulah momen di mana aku akhirnya memahami sifat asli dinamika keluarga kami. Aku berguna saat mereka butuh sesuatu. Aku dianggap keluarga saat mereka tidak perlu mengeluarkan apa-apa. Tapi saat mereka mungkin merasa terganggu oleh kebutuhanku, saat membantuku butuh usaha nyata, ya, ada rumah singgah buat orang-orang sepertiku. Tidur di dalam mobil mengajarimu banyak hal tentang dirimu yang sebenarnya tidak ingin kamu ketahui. Seperti bagaimana tubuhmu beradaptasi dengan posisi yang mustahil karena tidak punya pilihan. Seperti bagaimana martabat menjadi barang mewah yang tidak mampu kamu beli saat kamu harus sikat gigi di toilet pom bensin. Seperti bagaimana kamu menjadi tidak terlihat bagi dunia saat kamu tidak punya alamat rumah. Malam pertama itu, aku duduk di Avanzaku di parkiran apartemenku sendiri, mendengarkan tetesan hujan di kaca jendela dan berusaha memproses apa yang terjadi. Kata-kata ibuku terus terngiang. Ada rumah singgah, ada bantuan buat orang-orang di situasimu. Orang-orang di situasiku. Seolah-olah aku ini orang asing yang nyasar di depan pintu rumah mereka, bukan anak mereka yang selama ini menanggung pembayaran asuransi mereka. Aku tadinya mengira akan marah. Tapi yang aku rasakan adalah sesuatu yang lebih berbahaya. Kejelasan.
Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bisa melihat hubungan kami tanpa kabut kewajiban dan rasa bersalah. Saat aku butuh mereka, mereka tidak ada. Saat mereka butuh aku, keberadaanku dianggap sudah seharusnya. Keanggotaan gym yang aku miliki untuk meredakan stres menjadi penyelamatku. Akses 24 jam berarti aku bisa mandi sebelum kerja, sikat gigi, dan menjaga penampilan profesional. Staf di sana pura-pura tidak sadar kalau aku ada di sana pada jam-jam yang tidak biasa, yang aku sangat hargai. Kantor menjadi tempat pengungsianku. Rekan kerjaku tidak tahu kalau aku tinggal di mobil, dan aku bertekad menjaganya tetap seperti itu. Aku datang pagi-pagi sekali, pulang paling malam, dan menenggelamkan diriku dalam proyek dengan intensitas seseorang yang memang tidak punya tempat lain untuk pergi. Pihak asuransi bersimpati tapi bergerak dengan kecepatan birokrasi. Ya, mereka akan menanggung biaya tempat tinggal sementara nantinya setelah klaim diproses, setelah kontraktor memberikan estimasi, setelah dokumen melewati berbagai departemen. Ini butuh waktu, jelas petugasnya saat telepon ketiga kami. Tapi Anda sudah bisa pindah kembali dalam 2 minggu. 2 minggu menjadi mantramu. Aku bisa menangani apapun selama 2 minggu. Aku sudah menangani situasi mustahil sepanjang hidupku. Ini cuma tantangan lain untuk ditaklukkan. Tapi yang tidak aku duga adalah keheningan dari keluargaku. Hari kedua, tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada rasa khawatir soal di mana aku menghabiskan malam. Hari ketiga, aku mengirim pesan ke ibu memberi kabar soal asuransi. Responnya adalah emoji jempol. Hari keempat, Dian mengunggah foto-foto dari pesta kampus di media sosial sementara aku sedang makan mie instan dingin di mobil untuk makan malam. Hari kelima, Bimo ada pertandingan futsal. Aku tahu karena jadwalnya masih ada di kalender ponselku dari saat aku dulu membantu koordinasi jemputan. Tidak ada yang terpikir untuk mengajakku, walau mungkin aku tidak bisa datang juga karena aku tinggal di mobil. Di hari ke-6, aku sadar mereka tidak akan bertanya. Mereka benar-benar tidak peduli di mana aku tidur atau bagaimana caraku bertahan hidup. Anak yang selama berbulan-bulan menyelesaikan masalah mereka telah menjadi gangguan, jadi mereka memilih untuk tidak memikirkanku sama sekali. Penghinaan terakhir datang dalam bentuk tagihan kartu kredit. Saat aku sedang tidur di mobil, seseorang memakai 3 juta di sebuah pusat perbelanjaan menggunakan kartu kredit darurat yang aku berikan pada ibu. Saat aku menelepon untuk bertanya, responnya santai sampai ke tahap kejam. Oh, Dian butuh beberapa barang buat kamar asramanya. Kamu tahu sendiri kan biaya kuliah itu mahal. Dian butuh barang buat kamar asramanya sementara kakaknya tidak punya tempat tinggal. Bu, aku sedang tinggal di mobil sekarang. Jeda sebentar, lalu, ya, itu kan cuma sementara. Pendidikan Dian itu investasi. Malam itu, parkir di belakang rumah makan 24 jam dengan ponsel yang dicolokkan ke pemantik api mobil untuk daya, aku membuat keputusan yang akan mendefinisikan sisa hubunganku dengan keluargaku. Aku selesai. Bukan selesai mencintai mereka, bukan selesai peduli, tapi selesai membiarkan mereka memperlakukan sumber dayaku sebagai hak mereka, sementara memperlakukan kebutuhanku sebagai masalahku sendiri untuk diselesaikan. Keesokan paginya, aku menelepon bank dan menghapus nama ibu sebagai pengguna kartu kredit. Aku menelepon perusahaan asuransi dan mengembalikan polis rumah mereka atas nama mereka sendiri, efektif di akhir siklus tagihan. Aku memeriksa rekening bankku dan menghitung persisnya berapa banyak aku sudah menyubsidi gaya hidup mereka, 8,5 juta per bulan, hampir 100 juta selama setahun aku membantu. Uang yang sebenarnya bisa untuk membayar hotel selama masa krisisku. Uang yang bisa menjadi dana daruratku sendiri. Uang yang mereka terima tanpa tanya saat itu menguntungkan mereka, dan mereka lupakan begitu saja saat aku butuh dukungan. Tapi asuransi kesehatan tidak aku sentuh. Bimo dan Dian tidak memilih prioritas orang tua mereka. Mereka berhak mendapatkan perlindungan medis terlepas dari bagaimana ibu mereka memperlakukan kakak mereka. Di hari ke-7, tim restorasi akhirnya menyatakan apartemenku boleh ditempati kembali. Lantai barunya indah, cat segarnya membuat semuanya tampak cerah dan bersih, dan perabotan penggantiku diantar siang itu. Saat aku membawa barang-barangku masuk kembali, ponselku berbunyi. Ibu, mungkin menelepon soal krisis baru yang butuh campur tanganku.
Aku biarkan masuk ke pesan suara. Untuk pertama kalinya dalam hidup dewasaku, keadaan darurat orang lain bukan prioritas utamanya. Aku punya hidup sendiri untuk dibangun kembali, prioritasku sendiri untuk difokuskan, dan masa depanku sendiri untuk diamankan. Wanita yang dibesarkan untuk menyelesaikan masalah semua orang ini sedang belajar menyelesaikan masalahnya sendiri dulu. Dan wanita itu akan memberi pelajaran kepada keluarganya tentang seperti apa hidup ini ketika jaring pengaman yang selama ini mereka andalkan memutuskan untuk menangkap dirinya sendiri. Pesan suara dari ibu persis seperti yang aku duga, bingung, terluka, dan merasa berhak dalam porsi yang sama. Sari. Ibu tidak tahu apa yang terjadi dengan kartu kreditnya, tapi tadi ditolak saat ibu di supermarket. Pasti ada kesalahan. Telepon ibu balik supaya kita bisa bereskan ini. Tidak ada permintaan maaf karena telah menolakku saat aku tidak punya tempat tinggal. Tidak ada pengakuan bahwa mungkin memakai 3 juta buat dekorasi kamar asrama saat aku tinggal di mobil itu tidak pantas. Cuma rasa khawatir soal ketidaknyamanan mereka dan keyakinan bahwa aku akan memperbaikinya. Aku tidak menelepon balik. 3 jam kemudian, ponselku berbunyi lagi. Kali ini Bapak. Suaranya mengandung nada jengkel yang biasa muncul kalau sesuatu tidak berjalan sesuai ekspektasinya. Sari, apa-apaan soal asuransi yang diputus? Kami dapat surat dari kantor asuransi kalau polisnya dikembalikan ke nama kami. Kami tidak sanggup bayar premi itu sekarang. Tentu saja mereka tidak sanggup. Mereka sudah terbiasa pengeluaran besar mereka ditanggung oleh kedermawanan anak mereka. Ide untuk mengambil kembali tanggung jawab finansial atas hidup mereka sendiri rupanya sangat mengejutkan. Polisnya tidak diputus, Pak, kataku tenang. Cuma dikembalikan ke nama Bapak dan Ibu. Kalian sudah dewasa. Kalian bisa mengelola asuransi sendiri. Tapi kan perjanjiannya kamu yang urus sementara sampai kami bisa bangkit lagi. Apa pernah ada perjanjian begitu? Aku mencoba ingat-ingat apakah pernah ada percakapan soal syarat, jangka waktu, atau ekspektasi bersama. Yang aku ingat cuma krisis demi krisis dengan aku yang turun tangan menyelesaikan setiap masalah yang muncul. Pak, aku bantu sementara saat Bapak cedera. Itu sudah lebih dari 6 bulan yang lalu. Bapak sudah kerja penuh lagi. Situasi sementara itu sudah selesai. Hening di seberang sana, lalu, kamu kenapa sih? Ini bukan seperti kamu yang biasanya, Sari. Dia benar. Ini bukan seperti aku yang dulu. Sari yang dulu akan minta maaf atas ketidaknyamanan ini, berjanji membereskan masalah yang dibuat oleh batasan baruku, dan kembali menjadi jaring pengaman keuangan keluarga. Tapi Sari yang dulu tidak pernah diusir dari rumah masa kecilnya saat tidak punya tempat tinggal. Aku cuma memprioritaskan stabilitas keuanganku sendiri, Pak, kataku, sama seperti Bapak dan Ibu memprioritaskan stabilitas kalian. Setelah menutup telepon, aku merasakan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak aku rasakan, ketenangan. Bukan kelegaan sesaat setelah menyelesaikan krisis orang lain, tapi ketenangan mendalam karena tahu aku tidak bertanggung jawab atas masalah yang bukan buatanku. Dian menelepon sore itu, suaranya diatur sedemikian rupa untuk mencapai dampak emosional maksimal. Sebuah teknik yang dia pelajari dari ibu, meski dia menggunakannya dengan kurang halus. Mbak Sari, aku tidak paham apa yang terjadi. Ibu bilang Mbak memutus bantuan uang buat kami. Apa Mbak marah soal sesuatu? Apa kami salah? Kepolosan di suaranya hampir meyakinkan. Hampir. Dian, apa kamu tahu Mbak tidak punya tempat tinggal selama seminggu kemarin? Jeda sebentar. Maksudnya tidak punya tempat tinggal bagaimana? Maksudnya apartemen Mbak hancur dan Mbak tidur di mobil selama 7 hari karena ibu menolak Mbak saat Mbak minta tolong, sementara kamu asik pakai kartu kredit Mbak buat beli hiasan asrama. Jeda lagi, lebih lama kali ini. Aku tidak tahu Mbak tidur di mobil. Ibu tidak bilang begitu. Tentu saja tidak, karena kalau tahu, Dian mungkin akan merasa bersalah menghabiskan uang buat keinginan sementara kakaknya tidur di Avanza. Jauh lebih mudah menjaga semua orang tetap tidak tahu gambaran lengkapnya. Nah, sekarang kamu sudah tahu. Dan sekarang kamu juga tahu kalau Mbak tidak akan menyubsidi gaya hidup siapapun selamanya. Kamu sudah 19 tahun, Dian. Pintar, mampu,
dan sangat bisa kerja paruh waktu buat bayar kebutuhanmu sendiri seperti jutaan mahasiswa lainnya. Tapi kan gaji kerja paruh waktu tidak seberapa dibanding gaji Mbak, karena Mbak bekerja keras selama kuliah dan membangun karier, bukan bergantung pada orang lain untuk membiayai pilihanku. Percakapan itu berakhir buruk dengan Dian menangis, dan aku merasa seperti penjahat di cerita di mana aku entah bagaimana jadi orang jahat karena menolak membiayai hidup orang lain. Tapi aku sedang belajar untuk hidup dengan rasa tidak dimengerti. Itu harga kecil untuk kemandirian finansial dan kejelasan emosional. Selama minggu-minggu berikutnya, telepon makin jarang dan makin strategis. Ibu akan menyebut soal kesulitan uang belanja tepat sebelum ulang tahun Bimo. Bapak akan mengungkit soal perbaikan motor saat dia tahu aku baru saja dapat bonus. Dian akan santai menyebut soal biaya buku saat obrolan yang dimulai dengan menanyakan kabar. Setiap telepon adalah ujian. Apakah aku akan kembali ke peran lamaku? Apakah rasa bersalah akan mengalahkan batasan baruku? Apakah aku akan memprioritaskan kenyamanan mereka di atas pertumbuhanku sendiri? Setiap kali aku tetap teguh pada posisiku. Sopan tapi tegas, simpati tapi tidak berubah. Aku tidak bertanggung jawab atas pilihan finansial mereka. Aku tidak berkewajiban menyelesaikan masalah yang dulu sanggup mereka tangani sebelum aku bantu, dan pasti sanggup mereka tangani lagi. Aku tidak harus membakar diriku sendiri untuk menjaga orang lain tetap hangat. Kampanye manipulasi yang menyusul sangatlah luar biasa dalam keputusasaannya. Ibu punya pengalaman puluhan tahun mengelola pemicu rasa bersalahku, dan dia mengerahkan setiap tekniknya dengan presisi seorang jenderal veteran, dimulai dengan telepon soal krisis kesehatan. Punggung Bapak kambuh lagi tidak benar, tapi bagaimana aku bisa verifikasi dari jauh? Ibu menemukan benjolan tidak benar, tapi kemungkinan itu membuatku tidak bisa tidur 2 malam. Bimo mengeluh sakit dada saat futsal. Dia punya asma ringan yang sudah bertahun-tahun bisa dia kelola sendiri. Saat ketakutan soal kesehatan tidak berhasil mengembalikan dukungan keuanganku, dia pindah ke teror emosional. Ibu bahkan tidak mengenali kamu lagi, katanya saat telepon di bulan November. Anak yang ibu besarkan tidak akan pernah menelantarkan keluarganya seperti ini. Ibu mulai pikir sekolah tinggi-tinggi cuma mengubahmu jadi orang egois dan dingin. Egois dan dingin karena menolak menyubsidi orang dewasa yang sudah mengusirku saat aku tidak punya tempat tinggal. Ibu sering terbangun malam-malam bertanya-tanya di mana letak kesalahan ibu. Lanjutnya, suaranya pecah di saat yang tepat. Ibu pasti gagal jadi ibu karena membesarkan anak yang lebih peduli uang daripada keluarga. Manipulasi psikologisnya begitu canggih sampai untuk sesaat, aku hampir tertipu. Hampir menelepon balik nanti untuk minta maaf, untuk mengaktifkan lagi kartu kredit mereka, untuk kembali jadi ATM keluarga. Hampir. Tapi kemudian aku ingat minggu-minggu aku tinggal di mobil, dan rasa bersalah itu memudar menjadi sesuatu yang jauh lebih berguna. Kemarahan, Bu, kataku, dan suaraku lebih stabil dari yang aku duga. Ibu tidak berhak mempertanyakan karakterku. Ibu mengusirku saat aku tidak punya tempat tinggal. Ibu memakai uangku untuk barang mewah saat aku tinggal di mobil. Ibu memperlakukan sumber dayaku sebagai hak ibu dan kebutuhanku sebagai masalahku sendiri. Itu bukan. Kami tidak tahu. Kamu tidak bilang. Selama 7 hari. Ibu tidak telepon, tidak kirim pesan, tidak tanya kabar. Ibu cuma berasumsi aku akan membereskan semuanya sendiri sementara ibu sibuk memikirkan cara menghabiskan uangku. Keheningan membentang di antara kami, berat dengan beban ekspektasi yang tidak seimbang selama 25 tahun. Tapi kan kamu anak kami, katanya akhirnya, seolah itu menjelaskan segalanya, seolah biologi menciptakan kewajiban tanpa mempedulikan perilaku. Iya, dan ibu adalah ibuku. Pikirkan apa artinya itu saat aku butuh ibu dulu. Hari Lebaran mendekat dengan segala tekanannya. Dinamika keluarga sudah bergeser drastis sejak aku memasang batasan, dan tidak ada yang tahu cara menavigasi wilayah baru ini. Dian pulang dari kampus untuk liburan dan langsung bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe lokal. Bukan karena dia suka, tapi karena orang tuanya tidak lagi mampu menanggung semua pengeluarannya, dan dia baru sadar kalau buku teks dan nongkrong butuh uang sungguhan. Bimo mengambil rute kurir paket dan menabung buat beli motor sendiri alih-alih berharap dihadiahi.
Dia tampak benar-benar bangga bisa menghasilkan uang sendiri, meski dia mengeluh karena harus bangun pagi saat akhir pekan. Bapak mengambil proyek konstruksi tambahan di akhir pekan untuk menutup pembayaran asuransi yang dulu aku tanggung. Punggungnya mengeluh, tapi saldo banknya stabil. Ibu sudah kembali bekerja penuh di klinik gigi, dan mulai belajar mengelola anggaran rumah tangga tanpa tambahan penghasilanku. Dia stres, kewalahan, dan bekerja lebih keras dari yang sudah-sudah selama bertahun-tahun. Mereka bertahan hidup, mengelola, mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dengan cara yang tidak pernah mereka lakukan sejak aku mulai menyelamatkan mereka. Telepon di malam sebelum hari raya datang saat aku sedang membungkus kado untuk beberapa anggota keluarga yang memang menjaga hubungan baik denganku, bukan cuma karena uang. Bibi Sarah yang selalu menanyakan kabarku saat kuliah. Sepupuku, Mark, yang mengirim kartu ucapan selamat saat aku naik jabatan. Orang-orang yang melihatku lebih dari sekadar mesin ATM. Sari, kami mau kamu datang makan bareng besok. Semua kumpul di sini. Rasanya tidak pas kalau tidak ada kamu. Apa akan terasa pas kalau ada aku di sana setelah aku diusir saat apartemenku banjir dulu? Tanyaku. Bisakah kita lupakan saja itu? Ini hari raya. Waktunya memaafkan dan berkumpul. Memaafkan di pikirannya berarti berpura-pura tidak ada yang terjadi supaya kami bisa kembali ke dinamika lama. Itu berarti membebaskan mereka dari tanggung jawab atas pilihan mereka sementara menuntutku kembali memikul tanggung jawabku. Aku akan merayakan hari raya bareng orang-orang yang memang menginginkanku ada saat aku sedang butuh, kataku. Untuk pertama kalinya dalam percakapan kami, suaranya kehilangan kehangatan buatan itu. Ya sudah, keras kepala saja terus. Tapi jangan berharap kami terus mencoba selamanya. Keluarga itu ada batasnya, Sari. Keluarga itu ada batasnya. Dia benar soal itu, walau bukan dalam cara yang dia maksud. Keluarga tempat aku lahir punya batas dalam hal pertimbangan, empati, dan dukungan. Tapi keluarga yang aku bangun teman-teman yang jadi saudara pilihan, rekan kerja yang merayakan kesuksesanku, orang-orang yang ada saat krisis keluarga itu punya batasan yang sangat berbeda. Saat aku menutup telepon, aku menyadari sesuatu yang mendalam. Aku tidak kehilangan keluarga dengan memasang batasan. Aku justru menemukan siapa keluarga asliku selama ini. 2 tahun kemudian, aku sedang berdiri di dapur rumah baruku, rumah sungguhan dengan cicilan atas namaku sendiri ketika telepon itu datang dan mengubah segalanya. Bapak masuk rumah sakit, serangan jantung. Serius tapi stabil. Suara ibu terdengar lebih kecil dari yang pernah aku dengar sejak kecil, hilang sudah nada manipulasi dan kalkulasi. Cuma ada ketakutan. Sari, ibu tahu hubungan kita sulit, tapi Bapak terus menanyakanmu. Aku berkendara ke rumah sakit sore itu, bukan karena aku sudah lupa kelakuan mereka, tapi karena aku sudah tumbuh menjadi seseorang yang bisa membantu saat dibutuhkan tanpa harus mengorbankan diriku sendiri dalam prosesnya. Bapak tampak rapuh di atas ranjang rumah sakit, lebih tua dari yang aku bayangkan. 2 tahun terakhir mengelola tanggung jawab mereka sendiri telah menuakan kedua orang tuaku, meski dalam cara yang tampaknya telah menguatkan mereka daripada melemahkan mereka. Kamu kelihatan sehat, nak, katanya saat aku masuk ke kamarnya. Sukses, bahagia. Aku memang keduanya. Promosi itu sudah didapat 6 bulan lalu. Aku mulai menjalin hubungan dengan pria luar biasa bernama David yang paham soal batasan dan merayakan kemandirianku, tabunganku sehat. Tingkat stresku terkendali dan harga diriku utuh sepenuhnya. Bapak bagaimana? Tanyaku sambil menarik kursi pengunjung. Rasanya seperti orang bodoh, akunya. Bukan cuma karena serangan jantung ini. Kami bicara selama 1 jam, benar-benar bicara. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup dewasaku, dia minta maaf, bukan dengan taktik manipulatif seperti dulu, tapi dengan pengakuan jujur tentang bagaimana perlakuan mereka mempengaruhiku. Kami terlalu membebanimu, katanya. Memanfaatkan rasa tanggung jawabmu. Dan saat kamu butuh kami. Dia terdiam sambil menggeleng. Kalian tidak ada, lanjutku. Iya, kami tidak ada. Dan itu salah. Ibu muncul di pintu, ragu untuk masuk. Dia tampak lebih kurus dan rambutnya makin beruban,
Tapi ada yang beda dalam postur tubuhnya. Tidak terlalu menuntut, lebih sadar diri. Ibu boleh masuk? Percakapan yang menyusul terasa canggung, menyakitkan, tapi perlu. Untuk pertama kalinya, orang tuaku mengakui realitas dinamika keluarga kami, bukan fiksi yang mereka buat untuk membenarkannya. Kami memperlakukanmu seperti orang tua saat kamu masih anak-anak, kata ibu. Dan seperti bang saat kamu sudah dewasa. Kami tidak pernah benar-benar menghargaimu sebagai dirimu sendiri. Itu bukan transformasi total. Pola selama puluhan tahun tidak hilang dalam semalam, tapi itu adalah sebuah awal. Selama bulan-bulan berikutnya, kami membangun kembali hubungan kami dengan syarat yang sepenuhnya berbeda. Aku berkunjung saat aku mau, bukan saat mereka butuh sesuatu. Aku menawarkan bantuan sesekali, tapi hanya jika mereka sudah berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang paling penting, mereka berhenti memperlakukan kesuksesanku sebagai sumber daya mereka. Dian lulus kuliah dengan gelar desain grafis dan pekerjaan paruh waktu yang nantinya akan jadi karier tetap. Pengalaman menghasilkan uang sendiri telah mengajarinya banyak hal tentang kemandirian yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh uangku. Bimo lulus SMA dengan nilai bagus dan etos kerja yang dia kembangkan karena keadaan. Dia memilih kuliah di kampus negeri lokal sambil kerja di proyek Bapak, belajar keterampilan pertukangan sambil mengejar gelarnya. Pernikahan orang tuaku menguat karena mereka belajar menghadapi tantangan bersama-sama daripada melimpahkannya ke anak sulung mereka. Mereka menemukan kemampuan yang tadinya mereka lupakan saat aku selalu ada untuk menangani semuanya. Hari ini, kalau ada orang yang bertanya padaku soal hubungan keluarga, aku bilang begini, cinta saja tidak cukup, rasa hormat itu penting, batasan itu penting. Dan kadang hal paling penuh cinta yang bisa kamu lakukan adalah menolak membiarkan disfungsi orang lain terus berlanjut. Aku bukan lagi pengasuh keluarga. Aku bukan dana darurat atau penyelesai masalah atau ya otomatis untuk setiap permintaan. Aku adalah seorang anak yang menyayangi keluarganya dengan cukup berani untuk membiarkan mereka bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak aku berumur 8 tahun, rasanya benar-benar pas. Anak kecil yang dipaksa dewasa terlalu cepat itu akhirnya belajar memberikan kebaikan masa kecil yang tidak pernah dia terima kepada dirinya sendiri. Wanita muda yang mengorbankan kebutuhannya demi kenyamanan semua orang itu, belajar memprioritaskan kesejahteraannya sendiri. Anak yang selama ini dianggap biasa saja itu belajar untuk menuntut rasa hormat yang memang layak dia dapatkan. Beberapa orang mungkin menyebut itu egois, aku menyebutnya bertahan hidup. Karena hal paling radikal yang bisa dilakukan seorang wanita adalah memutuskan bahwa dia juga berharga, sama berharganya dengan semua orang yang diajarkan untuk dia layani. Dan sekali kamu mempelajari pelajaran itu, kamu tidak akan pernah bisa melupakannya. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Bukan dendam, bukan hukuman, bukan membuktikan siapa yang benar, cuma revolusi sunyi dalam mengutamakan diri sendiri di dunia yang mengajarkanmu untuk jadi yang terakhir. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, pastikan untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita tentang menemukan suaramu saat dunia mencoba membungkamnya. Orang-orang terkuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh. Mereka adalah yang bangkit kembali, dan menolak minta maaf, karena telah mengambil ruang untuk diri mereka sendiri. Wanita yang tidur di tempat tidurnya sendiri, di rumahnya sendiri, yang dibeli dengan uangnya sendiri, tidak lagi bertanya-tanya apakah dia layak mendapatkan kenyamanan. Dia tahu dia layak. Dan pengetahuan itu mengubah segalanya.